man dzakarakumullah ru'yatuhu, majelis yang kalau kita didatangi kata Rasulullah, insya Allah akan lebih mengenal kita kepada Allah, akan lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang dekat itu Bapak Ibu sekalian harus kenal dulu. Gak bisa kita dekat sama orang yang kita gak kenal. Bapak gak mungkin dekat sama bupati, karena sama bupati gak kenal. Bapak kenalnya dekatnya sama Pak Eko misalkan, apa? Karena kenalnya sama Pak Eko. Maka dengan siapa kita kenal, biasanya dengan itulah kita dekat. Nah, majelis ilmu ini dzakarakumullah ru'yatuhu, dengan kita hadir ke majelis ilmu ini, sedikit demi sedikit kita akan kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, ada kesempatan dekat sama Allah. Jadi nggak bisa ibu bapak dekat sama Allah kalau nggak kenal Allah, nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'badullah illa bil ilmi, kata Rasulullah. Nggak bisa disembah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ada modal ilmu dulu. Ada ilmunya kalau ingin nyembah Allah, ingin ibadah kepada Allah. Nggak bisa asal-asalan. Wa majlisu man idan sharfa ila manjilihi wa laisa alaihi minadz dzunubi syai'a. Bukan hanya majlis yang insya Allah akan menambah ilmu kita Bapak Ibu, majelis taklim ini bukan hanya akan menjadikan kita semakin kenal, semakin dekat dengan Allah, tapi tidak pulang dari majlis ini, kata Umar bin Khattab, kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Ini manfaat kita ngumpul-ngumpul hadir di majlis ilmu. Yafham aw lam yafham, kata para ulama. Mau paham mau tidak, insya Allah 3 hal itu ampunan-ampunan Allah ini akan didapat. Tapi kalau cuma hadir aja kan sayang Pak Bu ya. Hadir aja sayang, cuma dapat pahala dan ampunan saja sayang sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah, pulang ke rumah bawa ilmu, bawa oleh-oleh ilmu, diamalkan oleh kita, diajarkan kepada anak keturunan kita. Ini yang disebut ilmu manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan ya kajian kitab Jawahirul Kalamiyah halaman 43 ya. 42, 43 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: idza akala sabu'u insanan wa shara fi batnihi. 41 ya kalau di kitab cetakan Bapak, mungkin 41, kalau di kitab saya 42. Kemarin Bapak Ibu sekalian kita sudah menjelaskan tentang su'alul malakain ya, tentang keimanan kita, bahwa setiap kita harus mengimani, harus percaya setelah kita meninggal dunia itu urusan kita belum beres. Kita meninggal dunia itu ada mas'uliyah, ada pertanggungjawaban kita kepada Allah, ada soal munkar nakir, apa ya? Inilah yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Setelah meninggal, diwafatkan kita, ruhnya diambil oleh Allah, masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, ada pertanyaan 2 malaikat. Ya, jadi nggak bisa selesai di dunia. Ya. Nah, ini lanjutannya. Itu keyakinan yang harus kita imani, bahwa meninggal dunia belum selesai urusan kita, ada pertanggungjawaban yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza akala sabu'u insanan wa shara fi batnihi. Ada pertanyaan begini. Idza akala sabu'u insanan, ketika ada manusia dimakan oleh hewan buas, sabu'. Ada manusia, ada orang dimakan oleh hewan buas. Wa shara fi batnihi, kemudian ditelan tubuhnya di dalam perut hewan. Kita umpamakan macan apa ya? Gak mungkin kucing makan kita sih Pak ya. Jadi kita dimakan hewan, dimakan macan atau singa, masuk daging kita ke dalam perut hewan.
hewan. Aw waqa'a fil bahri fa'akalathul asma. Atau ada kasus orang jatuh ke tengah-tengah lautan dimakan oleh ikan. Entah jatuhnya itu karena kecelakaan, entah bunuh diri, entah macam-macam penyebabnya. Kemakan ikan hiu, ketelan oleh hewan-hewan bu. Pertanyaannya, fahal yus'alu aw yu'adzab aw yun'am. Orang-orang yang tadi matinya tidak wajar itu, Bapak Ibu sekalian, apakah nanti akan menemui pertanyaan munkar nakir? Gitu ya. Apa mereka bebas? Yang ditanya munkar nakir kalau yang dikubur normal di dalam tanah saja, atau mereka yang matinya di laut, atau matinya ditelan oleh hewan bu? Fahal yus'al, apakah mereka akan ditanya oleh malaikat munkar nakir? Ditanyanya di mana? Di tengah laut atau di perut? Apa tuh? Macan itu, ya. Hal yus'al pertanyaannya. Au yu'adzab, atau apakah mereka nanti kalau mayitnya mayit orang yang tidak iman, munafik misalnya, atau ahli maksiat, apakah mereka nanti disiksa? Au yun'am, atau mereka nanti mendapatkan nikmat kubur sementara mereka tidak dikubur? Itu pertanyaannya. Bisa dipahami Pak Bu ya? Ada kasus seperti itu dalam realitas sehari-hari. Maka jawabannya, jawabun na'am kullu man mata yus'alu thumma yu'adzab aw yun'am. Jawabannya adalah betul. Kullu man mata, setiap orang yang meninggal, yus'alu thumma yu'adzab. Orang yang meninggal, yang hilang ruhnya itu semuanya tanpa terkecuali akan ditanya nanti oleh munkar nakir. Setelah ditanya, kalau bisa jawab ya nanti yuna'am, dapat kenikmatan kubur. Tapi kalau tidak bisa menjawab, yu'adzab, dapat siksa kubur. Saya sering katakan, yang jawab itu bukan lidah kita Pak ya, amal soleh. Bapak Ibu ngapalin 6 pertanyaan, man rabbuka, Allah Rabbi, sholat kagak ya, jamaah enggak, misalkan sedekah enggak, tapi mampu bersedekah, ya enggak bisa jawab Pak. Gitu ya. Jadi yang memudahkan lidah ini menjawab nanti pertanyaan malaikat munkar nakir itu adalah apa? Kemarin, alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman. Tidak hanya beriman tapi wa'amilus sholihat, yang mau bekerja positif, yang mau beramal soleh. Cuma iman aja nggak bisa. Iman plus amal soleh. Karena banyak orang iman tapi nggak soleh amalnya. Yakin sholat itu wajib tapi nggak dengar adzan, ongkoh-ongkoh saja. Ada nggak Pak? Itu iman berarti tapi tidak beramal soleh. Yakin bahwa rezeki ini dari Allah, tapi ketika Allah minta sisihkan rezekinya, tidak ditaati, itu berarti alladzina amanu wa la ya'maluna sholihat, tapi tidak mau beramal soleh. Nah itu ya. Jadi semua orang tanpa terkecuali semuanya akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Tidak ada satupun mayat yang lolos dari pertanyaan munkar nakir. Wala farqa baina man dufina fil qabri. Enggak ada bedanya orang yang dikubur, dipendam ya, atau dikubur di dalam tanah, au sara fi batni sabuni, atau matinya di dalam perut hewan buas tadi. Gitu ya. Atau yang matinya di perut hewan, digigit hewan, kemudian dicakar hewan, dimakan hewan, ditelan. Itu pun nanti akan ditanya. Au fi qahril bahri, atau orang matinya di dasar lautan. Yang tadi saya ceritakan dengan berbagai sebab. Bagaimana nanti bertanyanya? Ini jawabannya. Fallahu ala kulli syai'in qadir. Allah dengan kun fayakunnya. Yang tadinya remuk dagingnya di dalam perut hewan, kun fayakun utuh lagi jadi manusia, ada di alam kubur, bisa begitu. Ya. Wa bikulli syai'in alimun khabir, dan semua yang meninggal itu di mana tempatnya, seperti apa meninggalnya, Allah tahu. Jadi enggak ada satupun manusia yang lolos dari pertanyaan munkar nakir. Matinya kecelakaan, tidak ditemukan mayatnya, bahkan keping-keping tubuhnya semuanya nanti akan mengalami pertanyaan munkar nakir. Gitu ya.
Karena kalau dibeda-bedain nggak adil nanti Allah ya. Yang meninggal dia misalkan di kapal terbang nggak ditanya malaikat mungkar nakir. Mungkin banyak orang yang pengen matinya di kapal terbang nanti ya. Yang matinya dia pengennya di lautan nggak akan ditanya malaikat mungkar nakir. Ya naik perahu, naik kapal, nyemplungin badan ke laut misalkan, itu nggak mungkin ya. Makanya bukti keadilan Allah, siapapun yang meninggal dimanapun meninggalnya, semuanya akan mengalami soal munkar nakir. Jadi makanya kata para ulama, al mautu haqqun wa tariqatuhu mukhtalifatun. Jadi yang namanya mati itu satu, Pak ya. Mati itu jadi cabut ruhnya, tapi wa tariqatuhu mukhtalifah. Caranya mati ini beda-beda orang itu. Sebabnya meninggal beda-beda. Bapak mungkin pernah mendengar ada orang meninggal ketabrak, ada nggak Pak? Mati gitu, tapi caranya tariqatuhu mukhtalifah. Ada yang meninggalnya lagi di pos ronda, ada nggak? Ada yang meninggalnya ketika nongkrong di warung kopi, tiba-tiba jatuh meninggal. Itu caranya beda-beda. Dan kita tidak pernah tahu cara apa nanti kita meninggal dunia. Wallahu a'lam, nggak pernah tahu. Ya, ada orang yang meninggal ketika hadir di majelis ilmu, ada nggak Pak? Banyak. Mungkin Bapak melihat di YouTube ada orang yang sedang khutbah Jumat meninggal dunia, ada nggak Pak? Ada. Macam-macam. Wa tariqatuhu mukhtalifah. Gitu ya. Caranya meninggal dunia berbeda-beda. Dan kita tidak pernah tahu ya model apa kita nanti meninggal dunia, di mana kita nanti meninggal dunia. Makanya Allah sudah wanti-wanti dari jauh-jauh hari, wa ma tadri nafsun mada taksibu goda. Tidak ada satupun dari kalian yang tahu mada taksibu goda. Mada taksibu goda, apa yang akan Bapak Ibu lakukan besok gak akan pernah tahu. Coba Bapak bisa nebak nggak besok mau ngapain? Bisa nggak Pak? Nggak pernah tahu. Biasanya yang kerja tiap pagi ya jam 6:30 berangkat, belum tentu besok Pak. Bisa saja ada kejadian yang kita tidak berangkat kerja, gitu ya. Min khairin au min syarrin kata para ulama. Kita nggak pernah tahu besok ini bisa kerja apa enggak. Besok ini kita dari tempat tinggal ke tempat kerja itu selamat apa itu nggak pernah tahu. Mada taksibu. Jadi nggak bisa ngomong begini, saya tiap hari kerja, pasti tiap hari kerja, nggak bisa. Bisa saja ada sesuatu yang yang menjadikan kebiasaan kita bisa berubah. Karena kata Allah, wa ma tadri nafsun mada taksibu goda. Besok mau kena musibah atau selamat kita nggak pernah tahu. Atau mungkin besok kita sudah meninggal, bisa nggak Pak? Mau nggak Pak? Yang tadi ngomong bisa itu mau apa gitu? Gitu. Bisa-bisa aja. Nanti kalau kita mau pada gitu ya. Nanti meninggal. Sekarang meninggal. Mau kapan Pak? Kapan aja udah ya. Yang benar kapan aja udah. Maunya Allah kapan saja. Tapi ya pengennya panjang umur itu, masih banyak target Pak ya. Nah ini jadi caranya berbeda-beda. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bukan hanya besok hari kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Kata Allah, kalian pun tidak ada yang tahu bi ayyi ardin tamut, di tempat mana kalian nanti diwafatkan oleh Allah. Jadi nggak bisa orang Tambun mesen, Pak, ya Allah saya minta matinya di rumah, nggak bisa Pak. Saya pengen matinya di atas kasur, nggak bisa Pak. Ya apa terserah Allah. Ada yang meninggalnya ketika naik motor, pingsan, jatuh tiba-tiba di alam barja. Banyak yang begitu. Jadi nggak bisa mesen gitu Pak ya. Ya kalau minta sih mungkin boleh-boleh saja. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah, kata beliau sunnah, ya sunnah hukumnya meminta meninggal di tempat-tempat baik, sunnah. Beda sama minta mati karena putus asa, Pak, nggak boleh Pak ya. Kata Rasulullah, jangan mengharapkan mati ketika banyak masalah, nggak boleh. Hutang banyak, istri cerewet misalnya, ya, suaminya pengangguran, udah menikmati aja udah. Ya Allah matikan saya, nggak boleh. Itu mati karena putus asa, karena frustasi, nggak boleh itu, dilarang oleh agama. Tapi kalau minta, kata Ibnu Hajar, kalau minta diwafatkan di tempat-tempat baik,
bi baladin syarifin, di tempat-tempat baik. Ya Allah, kalau Engkau nanti berkenan mewafatkanku, wafatkan aku di Masjidil Haram misalnya, tempat-tempat istimewa ya. Bi baladin syarifin Makkah wal Madinah wa Baitul Muqaddas wa Baitul Maqdis. Meninggal dunia di Makkah, meninggal dunia di Madinah ya. Wa fi mahalis sholihin, meninggal di tempat-tempat yang baik, di tempat orang-orang soleh misalkan. Lagi sowan, lagi silaturahmi ke kiai, meninggal dunia misalkan, ke pesantren. Nah itu sunnah minta diwafatkan di tempat-tempat baik. Kenapa di tempat-tempat baik? Karena kalau orang di tempat baik itu umumnya melakukan kebaikan, Kak. Umumnya. Ya ada sih nanti di tempat baik, misalkan ada tujuan-tujuan yang tidak baik ada. Tapi umumnya orang masa di depan makam Rasulullah mau membunuh orang. Ya, umumnya ya ziarah, umumnya baca Quran. Di Masjidil Haram umumnya orang apa? Baca Quran, i'tikaf, kemudian tawaf misalkan. Umumnya orang di tempat-tempat baik itu akan melakukan kebaikan. Bapak silaturahmi ke pesantren, ke kiai, ya umumnya kan baik silaturahmi. Mungkin juga menginginkan arahan-arahan dari kiai, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat kiai. Tujuannya pasti baik umumnya. Nah maka ketika dalam kondisi baik itu kita diwafatkan dalam keadaan baik, hukumnya sunnah. Kita meminta wafat di tempat baik, atau minta wafat dalam keadaan iman, nggak apa-apa kalau begitu. Jadi ada motivasi. Kalau meminta mati karena frustasi tadi tidak diperbolehkan. Tapi kalau matinya ya Allah minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Ibu minta ya Allah ketika saya mati, minta ketika sedang ibadah, silakan kalau begitu. Gitu ya, makanya Nabi Yusuf alaihissalam di antara doanya dalam Al-Quran itu tawaffani muslimah. Ada apa ya? Tawaffani muslimah walhiqni bis sholihin. Itu doanya Nabi Yusuf. Tawaffani ya Allah, wafatkan aku nanti muslimah dalam keadaan Islam. Walhiqni bis sholihin. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Nah, jadi kalau minta yang baik-baik untuk kematian itu boleh. Tapi kalau minta meninggal dunia atas dorongan frustasi, gak kuat ngadepin masalah hidup, itu dilarang dalam syariat. Karena biasanya muncul dari keputusasaan. Itu tentang meninggal dunia. Jadi siapapun orangnya, yang mau kecelakaan, mau tenggelam, mau dimakan hewan, semuanya akan mengalami pertanyaan munkar nakir. Kalau baik nanti dilanjutkan dengan nikmat kubur. Kalau dia tidak baik, munafik, kafir atau fasik, maka dia dihadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muncul beberapa pertanyaan. Kalau orang misalkan meninggal dunia kecelakaan atau kebakaran, ya, ini bagaimana cara mengurus jenazahnya? Karena orang kebakaran, misalkan Bapak Ibu sekalian, ada yang kebakaran sampai gosong, sampai nggak ada rupanya gitu, hitam semua, tangannya sudah nggak ada, kepalanya sudah nggak ada. Ada yang ketika kecelakaan atau kebakaran itu ada yang badannya masih utuh, Pak ya, meninggal tapi badannya masih utuh. Ada yang meninggal tapi badannya sudah tidak utuh, kakinya hilang satu, kepalanya separuh misalkan, Pak ya. Tahu Pak kepalanya separuh gimana tuh? Mungkin kena reruntuhan, akhirnya hilang kemana, ya, dibawa kucing kepalanya misalkan. Ada misalkan tangannya satu, ini bagaimana cara mengurus jenazahnya? Atau tidak ada anggota badan, yang ada jempolnya doang, Pak. Udah saking rusaknya gitu, saking lamanya kebakar, tersisa misalkan cuma jempol kakinya aja. Bagaimana itu ya? Nah, ini makanya para ulama-ulama fikih fuqaha, jika mayit itu masih utuh atau tidak utuh sekalipun, maka pengurusan jenazah seperti mayit normal, Pak. Sama seperti teman-teman. Satu, harus dimandikan. Dua, dikafani. Tiga, disolati. Empat, dikuburkan. Tetap sama. Cuma nanti bedanya, kata para ulama, di memandikannya ini yang beda. Kalau mayitnya utuh,
ya tinggal dimandikan, ya, kemudian dibungkus, disolati, dikubur kalau utuh, Pak, ya. Tapi kalau mayitnya tidak utuh dan ketika kena air dimandikan, kata dokter ini kalau dimandikan ini kulitnya bisa rusak, malah langsung jadi busuk misalkan mayit, dan ada unsur menyakiti mayit, idaul mayit. Paham gak, Pak? Kalau dimandikan ini mayit, kata ahli kedokteran, ini menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi mayit, bisa tambah busuk ini badan mayit. Maka mayit nanti ditayamumkan, Pak, ya. Ditayamumkan, dibungkus, disolati, dikuburkan. Kemudian apabila badannya semua hilang, cuma jempolnya saja yang ada, jempolnya aja, Pak, kayaknya ini jempolnya Fulan bin Fulan, istrinya tahu ini jempol yang biasa bercanda ini, jempol ini. Akhirnya bagaimana? Ya dimandikan aja. Jadi jempolnya itu, kalau jempol kan tidak ada dampak, Pak, ya. Kalau dibersihkan itu nggak ada dampak. Beda yang mayitnya masih agak utuh, kena air nanti takut sebagian anggotanya tambah busuk, Pak, ya. Tambah apalagi tambah madorot, menimbulkan bahaya, tambah parah. Tapi kalau cuma ada ketemu tangannya aja, Pak, gitu ya. Kalau jempol terlalu kecil, ada tangannya aja, ya udah tangannya dimandikan. Tangannya dimandikan, dibungkus, disolati. Tetap, jadi tidak ada bedanya yang utuh tidak utuh, gitu ya. Nah ini caranya berbeda, caranya sama, cuma berbeda di cara memandikan atau ditayamumkan saja. Nah kalau hilang semuanya, Pak, kan ada banyak kecelakaan di laut, tenggelam, nggak ketemu jasadnya, gimana itu? Tinggal disolati saja, gitu, Pak, ya. Tinggal digoibkan saja. Dan dapat kabar misalkan ada saudara, ada teman misalkan kecelakaan di laut, meninggal tidak ditemukan jasadnya, ya sudah, berarti sholatlah goib kepada mayit yang hilang tanpa jejak itu. Nah ini aturan fikih seperti itu. Jadi kembali kepada materi, semua manusia dimanapun dia meninggal, seperti apa cara dia meninggal, semuanya mendapatkan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Idza kana, pertanyaan selanjutnya, idza kana al-mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu. Ketika mayit dikembalikan lagi ruhnya masuk ke alam kubur, Bapak Ibu, kita semua nanti dihidupkan kembali. Kemudian wayus alu, dan kita akan menerima fitnah kubur namanya. Fitnah kubur itu pertanyaan munkar nakir. Kemudian pilihannya dua, kalau bisa menjawab yuna'am, diberikan nikmat. Kalau tidak bisa menjawab, yu'adzab, nanti kena azab. Setelah selesai ditanya oleh malaikat, setelah selesai kita dapat nikmat atau dapat apa? Siksa atau dapat nikmat, fali ayyi syai'in la yarannas syai'an min dzalik. Kenapa gitu ya? Siksa kubur nggak kelihatan sama kita. Gitu ya. Fali ayyi syai'in la yarannas syai'an min dzalik. Kenapa nikmat kubur, kenapa siksa kubur mata kita nggak melihat, Bapak Ibu sekalian? Kenapa oleh Allah nggak tuh dilihatin biar orang iman semua gitu kan? Alasannya kenapa nikmat kubur oleh Allah tidak diperlihatkan? Kenapa siksa kubur, pertanyaan munkar nakir tidak live streaming gitu Pak? Tahu Pak? Di live gitu malaikat munkar nakir lagi bertanya sama Fulan bin Fulan. Kayaknya banyak yang nonton gitu Pak ya. Oh gitu kan? Live atau nobar apa tuh? Bukan Portugal sama Prancis Pak ya. Nobarnya lihat pertanyaan munkar nakir misalkan, bisa di videokan. Gak ada. Kenapa itu? Oleh Allah tidak diperlihatkan. Jawabannya, innallaha yahjubu absarahum andalika imtihanan. Ini alasannya. Jadi oleh Allah sengaja kedua indera kita, kedua mata kita ini tidak diperlihatkan nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan munkar nakir, imtihanan, sebagai bentuk ujian dari Allah, sebagai bentuk ujian oleh Allah, liyadhara man yu'minu bil ghaib wa man la yu'minu bih. Sebagai bentuk ujian dari Allah,
mana nanti orang yang benar-benar iman kepada alam gaib, mana yang tidak beriman. Nah, ini ujiannya di sini. Jangan-jangan bohong alam kubur itu ya. Tuh kan begitu. Jadi nanti Allah akan lebih tahu. Hakikatnya sih tahu Allah mana yang iman, yang hakikatnya tahu. Jadi dengan tidak diperlihatkan alam kubur, nikmat kubur dan fitnah kubur ini apa? Agar Allah tahu itu sebagai ujian bagi kita, iman nggak pada adanya alam kubur itu? Apa setelah meninggal ya sudah selesai? Gitu kan? Itu pertaruhan diri kita sebenarnya. Iman nggak sesuatu yang belum kita lihat, yang belum kita dengar kabarnya. Kalau Bapak Ibu ditanya percaya nggak di Mekah ada Ka'bah, Pak? Bapak belum ke sana, percaya nggak, Pak? Percaya. Padahal belum lihat langsung misalnya. Tapi ada orang-orang yang sudah pulang pergi ke Mekah, umroh, haji, bawa foto di depan Ka'bah misalkan. Tuh saya lagi tawaf misalkan di Ka'bah. Ya kita iman. Kita belum ke sana, Pak ya. Tapi ada banyak orang yang sudah ke sana dan membuktikan kepada kita bahwa Ka'bah itu benar-benar ada. Akhirnya kita percaya. Nah sekarang alam kubur siapa ini? Bapak pernah nggak dikubur? Ibu pernah nggak dikubur? Belum pernah. Saudara kita meninggal dunia, balik lagi, nih foto saya sedang ditanya malaikat munkar nakir, ada nggak, Pak? Oh, ini makanya ujian bagi kita nih. Kita nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat langsung. Yang udah ke sana nggak balik lagi, boro-boro bawa kabar urusan di sananya. Makanya jadi pertaruhan, iman apa tidak, percaya apa tidak kalau nanti setelah meninggal itu ada munkar nakir. Itulah rahasia kenapa siksa kubur, fitnah kubur, pertanyaan munkar nakir tidak ada live streamingnya, tidak diperlihatkan kepada kita sebagai imtihan, sebagai ujian kepada kita. Imankah kita dengan alam gaib atau tidak? Kita harus meyakini bahwa yang ada itu gak mesti harus terlihat, Pak ya. Yang ada itu tidak mesti harus terlihat. Allah ada gak, Pak? Ada gak Allah? Kelihatan gak? Oh, Bapak bisa berani ngomong ada gimana ini? Tuh. Banyak hal-hal yang ada wujudnya, tapi tidak mesti butuh bukti bahwa bukan bukti, gak mesti butuh terlihat. Banyak di lingkungan kita ya. Gitu. Misalkan Bapak masuk ke dalam kamar gitu ya, ke dalam kamar. Di dalam kamar atau di atas apa? Di atas kasur ada puntung rokok ya. Tahu puntung rokok? Tahu puntung rokok, Pak? Kayak melongo begitu. Jangan bukan perokok ini ya. Ada puntung rokok di atas kasur. Gitu ya. Bapak berani mengatakan, oh di sini barusan ada orang. Berani gak Pak ngomong gitu, Pak? Puntung rokok itu, ya, ada puntung rokok. Bapak akhirnya ngomong, oh barusan di kamar saya ini ada orang merokok di sini. Bisa nggak Pak ngomong begitu? Yakin di tempat saya ini, di kamar saya tadi ada orang di sini dan merokok di sini? Bisa. Bapaknya ngeliat nggak orangnya ada? Gitu ya. Jadi ada puntung rokoknya, orangnya tidak ada, tapi Bapak yakin di tempat ini tadi ada orang. Padahal Bapak nggak ngelihat orangnya. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang ada itu nggak mesti harus terlihat gitu kan. Dengan ada bukti-bukti ada puntung rokok, berarti tadi ada orang yang merokok di sini. TV Bapak nyala, ya, di rumah tidak ada siapa-siapa, cuma Bapak doang. Oh berarti tadi ada yang masuk. Mungkin ada orang nyolong, iseng gitu ya, nyalain TV, misalkan Pak ya. Oh berarti walaupun orangnya nggak kelihatan, Bapak yakin tadi ada orang di sini. Orangnya nggak kelihatan, tapi ada buktinya, TV nyala, ada puntung rokok. Kita sama Allah nggak kelihatan Allah, tapi kita yakin ada Allah karena ada bukti ciptaannya ini. Ada langit, itu langit segede gitu Pak, nggak ada tiang, nggak mungkin kalau nggak ada yang nyiptain Pak. Ini musola segini aja Pak, ini ada tukangnya nggak? Ada tukangnya Pak. Ya, tiba-tiba ada orang Papua Pak datang ke sini, oh ini musola Asarina nggak ada yang bikin nih. Kira-kira sehat nggak Pak orang itu? Dia nggak melihat ada tukang yang bikin musola Asarina. Ngomongnya begini, ini musola tiba-tiba ada.
nggak ada yang bikinnya, ya langsung dipegang Pak orang Papua, dibawa ke rumah sakit jiwa, gitu ya. Setiap orang yang melihat musola ini yakin bahwa musola ini ada penciptanya, ada tukangnya. Walaupun orang Papua ini nggak ngelihat tukangnya siapa, orang mana, gitu ya. Jadi dunia seisinya, manusia, wajah kita berbeda-beda ini nggak mungkin kalau nggak ada penciptanya. Nah ini jadi begitupun alam kubur, ya, siksa kubur itu sebagai imtihan, ya, sebagai ujian bagi kita. Apakah kita nanti beriman dengan alam gaib? Dan nah kalau orang sudah dari alam kuburnya sudah nggak percaya Pak, misalkan dari kita udah ragu nih, kayaknya nggak ada kayaknya nih, atau mungkin pasti nggak ada, alam kubur nggak ada, udah misalkan Pak ya, maka itu adalah langkah pertama Bapak akan tidak percaya kepada fase-fase hidup setelahnya. Kalau Bapak alam barzah saja sudah tidak percaya, maka Bapak tidak akan percaya akan adanya Shiratal Mustaqim nanti. Betul nggak Pak? Tidak akan percaya adanya alam mahsyar, ada yaumul mizan, hari di mana kita ditimbang amalnya, dan tidak akan percaya adanya surga, adanya neraka. Jadi bisa dilihat dari iman kita kepada alam kepada padang mahsyar, imannya kita kepada adanya surga dan neraka itu dimulai dari iman tidak kita kepada alam barzah. Tapi kalau ke alam kubur kita sudah iman, yakin, ada harapan nanti fase-fase kehidupan setelah alam kubur ini kita percaya. Oh, setelah alam barzah kita masuk alam akhirat, nanti akan dibangunkan, ada hari kiamat, ada yaumul mizan, yaumul mahsyar, kemudian ada Shiratal Mustaqim, akan berada di surga selama-lamanya atau di neraka selama-lama. Itu keimanan kepada alam gaib ini sangat ditentukan oleh iman tidaknya kita kepada adanya pertanyaan munkar, nakir, adanya siksa kubur dan nikmat kubur, gitu ya. Makanya minta kepada Allah agar tetap diimankan kita. Karena apa? Ini ujian keimanan kita, percaya apa tidak dengan adanya alam kubur. Dampaknya luar biasa Pak. Orang kalau nggak iman sama alam kubur, hidupnya semaunya pasti. Hidupnya sekara bedewek kata orang Jawa ya. Semaunya dia sudah ngomongin orang, nyiksa orang, nyolong punya orang, karena dia pikir setelah mati selesai udah urusannya. Kalau orang nggak percaya adanya pertanyaan munkar nakir, tidak ada pertanggung jawab. Ini dampaknya orang beriman sama tidak Pak ya. Tapi kalau orang iman bahwa nanti setelah meninggal kita akan dipertanggungjawabkan amal-amal kita, maka hidupnya cenderung hati-hati Pak. Kalau mau jahat, nanti gimana di alam kubur. Kalau mau ngezolimin orang, nanti gimana di akhirat. Nanti gimana bertanggung. Jadi orang yang iman kepada alam kubur itu cenderung hidupnya akan hati-hati dan berusaha menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi sementara orang yang tidak iman kepada alam kubur ada kecenderungan nanti hidupnya semaunya, menerabas aturan gitu. Karena pikirnya nggak ada, mati ya sudah selesai, kayak ayam gitu kan, disembelih ya udah selesai, sapi disembelih selesai, nggak ada pertanggung jawaban. Nah ini harus diimani bahwa sengaja oleh Allah alam barzah ini tidak Allah perlihatkan kepada kita karena sebagai imtihan, imtihan itu sebagai ujian Pak ya. Walaupun ujian itu bukan hanya ada alam kubur atau tidak. Semua yang kita alami di dunia, kondisi apapun di dunia ini semuanya ujian Bapak Ibu. Kaya ujian, miskin apalagi Pak ya. Jadi semua fase kehidupan kita, enak gak enak, nikmat gak nikmat, semuanya ujian Pak. Jadi jangan dikira orang sakit berarti sedang diuji. Bukan hanya orang sakit Bapak. Ibu diberikan kesehatan, Bapak diberikan kesehatan, itu juga ujian. Gitu ya. Ada orang diberikan ilmu banyak, sama orang gak dikasih ilmu sama Allah, bodoh, ujian. Yang banyak ilmu juga ujian, semuanya ujian. Wa balawnahum kata Allah bil hasanati was sayyiat. Aku uji manusia dengan bentuk kebaikan dan bentuk keburukan. Sakit ujian, sehat ujian. Bisnis bangkrut terus ujian, maju terus bisnisnya ujian. Ya. Bahkan kata para ulama, wa kam min sabirin alal bala'i walam yasbir alal raqa'i.
Betapa banyak kata ulama orang yang sabar ketika diuji dengan kemiskinan, ketidakenakan, penyakit, diuji sabar orang itu. Tapi walam yasbir 'ala raha, banyak orang yang tidak sabar ketika diuji dengan kenikmatan. Orang kalau sakit, insya Allah sabar ya Allah sabar. Tapi kalau sehat, banyak orang yang lalai, nggak mau syukuran kalau lagi sehat gitu. Jadi banyak orang yang sabar ketika diuji sakit, tapi sedikit sekali orang bersyukur ketika diberikan nikmat. Jadi harus dipahami bahwa ujian itu sebenarnya bukan hanya kita iman sama alam kubur atau tidak. Setiap fase-fase kehidupan kita di dunia ini, enak gak enak, semuanya adalah ujian ya. Liyabluwani ashkuru am akfur. Kita bisa bersyukur atau mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali jamaah sekalian. Jadi singkatnya bahwa ada dua pemahaman yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, bahwa siapapun mati, meninggal dunia dimanapun tempatnya, seperti apapun penyebab kematiannya, semuanya akan mengalami pertanyaan munkar nakir, akan dapat siksa kubur atau nanti akan mendapat nikmat kubur. Yang kedua, rahasia kenapa kuburan tidak oleh Allah diperlihatkan oleh kepada mata kita sebagai imtihan, sebagai bentuk ujian kepada kita, apakah kita menjadi orang beriman dengan adanya alam kubur, fitnah kubur dan azab kubur, atau kita tidak mengimani itu semua. Dan yang terakhir, bahwa semua yang kita alami, kondisi apapun kita di dunia ini, hakikatnya adalah ujian. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kondisi baik dan buruk semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, mau. Apa benar itu setiap manusia meninggal dia menurut kebiasaannya sehari-hari meninggalkan? Apa benar orang akan meninggal seperti kebiasaannya ketika hidup, berarti ya? Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma asha alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Kata Rasulullah, yamutul mar'u, akan mati seseorang ala ma asha alaih, tergantung kebiasaannya ketika hidup. Betul. Jadi orang itu akan meninggal tergantung kebiasaannya ketika di dunia. Mayoritas seperti itu. Tapi nanti ada mustasnayat, Pak. Mustasna itu ada pengecualian. Maaf, ada orang yang hidupnya baik terus Pak ya, sejengkal lagi mau meninggal dunia ngelakuin hal yang sampai mengeluarkan dirinya dari iman, ada. Tapi umumnya, kaidah umumnya, bahwa orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai kebiasaannya ketika hidup. Insya Allah orang yang hidupnya sujud, baca Quran, sujud, ibadah, antara dua itu nanti meninggalnya. Kalau nggak sujud ya ketika baca Quran. Orang yang hidupnya mabuk-mabukan, tiap hari mabuk, ya matinya biasanya gak jauh dari itu, biasanya banyak. Tapi juga banyak orang yang hidupnya maksiat, 2 hari lagi mau meninggal dunia, Pak ya, dia tobat, benar-benar ibadah, meninggal dunia dalam keadaan baik, ada. Itu mustasnayat, namanya pengecualian. Tapi tidak banyak kalau begitu, Pak. Ada tapi tidak banyak. Sebagai bukti bahwa yang menentukan husnul khotimah dan su'ul khotimah itu hakikatnya adalah Allah, bukan amal sebenarnya. Itu untuk membuktikan itu. Jadi betul adanya orang akan meninggal, gitu ya. Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa namanya, beliau menceritakan zaman dulu itu ada orang meninggal ya, ketika meninggal itu mulutnya, dari mulutnya itu selalu mengatakan rihsyah ghalabtu, rihsyah ghalabtu. Apa itu rihsyah ghalabtu, Pak? Artinya kalau bahasa kita sekak seter, sekak seter. Ada kata Imam Ibnu Qayyim, zaman itu orang meninggal dunia, kata keluarganya la ilaha illallah, talqin gitu Pak ya, diajarkan talqin itu. Tapi dari mulut bukan la ilallah, rihsyah golabtu, rihsyah golabtu.
Risau itu sekak, seter, sekak. Ternyata setelah ditelusuri, orang ini selalu di pos ronda main catur. Jadi wafatnya di mulutnya enggak? Di mulut nah gitu. Resya golak tuh. Ada lagi kita Imam Ibnu Qayyim ketika qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, orang mau meninggal dunia Pak. Dari mulutnya tantana apa? Nyanyian. Ada lagu namanya tantana saat itu. Kalau zaman sekarang rungkat. Jadi la ilaha illallah nyanyi rungkat. Apa gimana itu lagunya saya pernah. Karena orangnya senang karaokean hidupnya Pak. Jadi karaokean terus. Coba kalau lagi karaokean meninggal dunia. Mantrab juga lagu rungkat nanti yang dijawab. Tuh, jadi yamutul mar'u, kesimpulannya yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang akan diwafatkan kata Rasulullah tergantung kebiasaannya ketika ini. Orang yang ahli tahajud besar kemungkinannya meninggal ketika itu. Orang yang banyak sholat ada besar kemungkinan meninggalnya ketika sholat. Orang yang maksiat ada kemungkinan besar meninggalnya ketika maksiat. Tapi tetap kita harus minta kepada Allah husnul khatimah sampai akhir hayat. Karena banyak orang soleh 2 jengkal lagi goyang imannya keluar. Ada lagi orang yang maksiat, jangan putus asa. Banyak orang yang seumur hidupnya maksiat, 1 langkah lagi mau meninggal dunia diberikan hidayah, benar-benar tobat kepada Allah, tobatnya diterima, mati husnul khatimah. Begitu Pak ya. Yang lain barangkali ada cukupnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.